saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita melakukan aktivitas kita dalam satu hari ini, marilah kita mendengarkan firman Tuhan dari Kamis 8 Agustus 2024 yang tertulis dari Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 25. Demikian firman Tuhan. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Saudara-saudara yang terkasih, nas ini menceritakan pelayanan Rasul Paulus dan Silas ketika mereka di kota Filipi. Ada banyak hal yang Paulus kerjakan di sana dalam rangka memberitakan Injil, dan mereka mengajar firman Tuhan, menyembuhkan orang sakit, bahkan mengusir setan-setan. Pada saat itu ketika mereka di kota Filipi, ada seorang perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya itu, dia mendapatkan penghasilan yang cukup besar. Pada saat itu mereka menguji Rasul Paulus dengan kekuatan tenung-tenungan itu. Tetapi Paulus mengusir setan itu. Dia berkata, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Dan seketika itu roh itu pun keluar dari perempuan itu. Tetapi ada yang tidak suka dengan pekerjaan Rasul Paulus ketika itu. Ada tuan-tuan perempuan tukang tenung itu benci kepada pelayanan Rasul Paulus karena mereka merasa kehilangan penghasilan dari pekerjaannya sebagai tukang tenung ketika itu. Lalu perempuan itu memfitnah Rasul Paulus, berbohong tentang pekerjaan dan pelayanan yang dilakukan oleh Rasul Paulus ketika itu. Mereka memfitnahnya dan Paulus dimasukkan ke dalam penjara di kota Filipi. Lalu Paulus kita lihat di dalam nas ini ketika dia difitnah dan dikatakan dia membuat kekacauan dan keributan di kota Filipi, tetapi dia tidak takut menghadapi semua tantangan yang dia alami ketika itu. Walaupun kepala penjara itu mengikatnya, memasung kakinya dengan sangat kuat, dan Paulus menjalani semua kehidupannya karena Injil yang dia beritakan. Saudara-saudara yang terkasih, nas kita ini pada saat Paulus dan Silas di dalam penjara, pada tengah malam mereka berdoa. Dikatakan, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman mendengarkan mereka. Walaupun Paulus dan Silas menghadapi tantangan dan kesulitan karena memberitakan Injil, namun mereka selalu percaya kepada kuasa Allah. Mereka tetap setia kepada Tuhan dan tidak ada kata dan perbuatan selain memuji Tuhan walaupun mereka menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan. Imannya, kepercayaannya tidak tergantung pada situasi ataupun kesulitan yang dia alami. Terkadang kita dalam hidup ini sering sekali sukacita kita tergantung kepada apa yang kita alami. Karena kita tidak mampu seperti Rasul Paulus. Ketika penderitaan datang, kita marah kepada Allah, kita menyalahkan Allah, kita menyalahkan diri sendiri, kita menyalahkan orang lain karena penderitaan kita. Kita tidak siap memikul salib kita. Kita tidak siap menderita karena Tuhan, karena Injil. Tetapi Paulus mempersiapkan dirinya untuk penderitaan karena Kristus. Ini yang kita lihat dalam kehidupan Rasul Paulus. Itu sebabnya dia mampu bersaksi dalam Filipi 4 ayat 13. Dia berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Dan ini juga yang menjadi harapan bagi kita ketika kita mengalami situasi yang sulit, bahwa segala perkara, kesulitan apapun, kita akan mampu melewatinya bersama dengan Tuhan. Paulus percaya bahwa Tuhan akan memampukannya melewati semua persoalan kehidupan yang dia alami. Maka kita juga percaya apa yang kita pergumulan, apa yang kita alami dalam hidup ini, Tuhan melihat kita, Tuhan tahu penderitaan kita, Tuhan tahu kesedihan kita, Tuhan tahu beban kehidupan kita. Itu sebabnya kita selalu berkata,
saya akan dimampukan lewat semua perkara kehidupan. Dan ini adalah kekuatan semangat bagi orang-orang yang mau dan rela memikul salibnya, sebab Tuhan akan memampukannya. Di penjara sekalipun dia bersaksi, di penjara sekalipun dia melihat semua peluang untuk memberitakan Injil, dan dikatakan dia berdoa, bernyanyi, dan orang-orang yang di penjara lainnya mendengarkan mereka memuji Allah. Dan pada saat dia berdoa, mujizat terjadi pada saat itu. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika dia berdoa dan memuji Allah, dikatakan terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Dan inilah kuasa doa. Kita percaya di saat sulit, di saat beban kehidupan menghampiri kita, Tuhan selalu punya solusi, dan Dia akan tunjukkan jalan kehidupan. Asal kita benar setia kepada Tuhan, asal kita mau berseru kepada Tuhan, Dia akan menjawab semua seruan kita. Sebab Allah adalah Allah yang baik. Dia akan menopang kita agar kita kuat dan semangat menjalani kehidupan kita. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.